Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada hari ini, Minggu tanggal 15 Juni tahun 2025, akan diselenggarakan seminar laporan kerja praktek dengan di sini skema yang diambil adalah konversi dari pengalaman kerja atau pengalaman proyek yang selama ini pernah dijalankan dengan peserta seminar Mas Hilmi Maulana Mukhlis NIM 220401010142 yang nanti akan menjelaskan, menceritakan pengalaman kerja, kompetensi, serta pengalaman proyeknya untuk dapat dikonversi menjadi nilai dari mata kuliah kerja praktek di Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Oke, kepada Mas Hilmi Maulana Muklis, dipersilakan untuk mempresentasikan portofolionya, pengalaman kerjanya, serta pengalaman proyeknya kurang lebih 10 sampai 15 menit yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi antara Mas Hilmi dengan saya sendiri, Riyad Sahara sebagai dosen pembimbing kerja prakteknya, dan di sini juga ada beberapa rekan-rekan bimbingan saya yang akan melakukan seminar atau laporan juga. Kepada Mas Hilmi Maulana, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Muhlis. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan atau portfolio saya untuk konversi nilai dari mata kuliah kerja praktek. Saya lagi perkenalkan, saya Maulana Muhlis, seorang developer yang memulai karir pada tahun 2021 hingga saat ini. Saat ini saya seorang full stack developer di Siap Medik Indonesia yang dengan pengalaman lebih dari 3 tahun dalam pengembangan aplikasi web. Saya telah terlibat dalam berbagai proyek seperti pengembangan sistem medical check-up, landing page, dan lain sebagainya. Profil tiket saya lahir di Bogor, 15 Oktober tahun 2000. Berikut kontak saya dan link portfolio saya. Pendidikan terakhir saya saat ini yaitu di Universitas Saber Asia dengan jurusan PJJ Informatika. Sebelumnya saya mengambil D1 di Stikom El Rahma Kota Bogor dan lulusan dari SMK Negeri 1 Kota Bogor. Sertifikasi yang sudah pernah saya dapatkan, yang pertama di sini ada belajar untuk aplikasi backend di decoding. Selanjutnya ada pemrograman JavaScript di decoding. Lalu ada basic cloud dan Gen AI di AWS melalui decoding. Selanjutnya di FreeCodeCamp yaitu responsive web design. Lalu ada juga JavaScript algorithm and data structure. Lalu selain itu ada dari Udemy yaitu pemrograman Golang. Lalu ada Bootstrap CSS. Lalu ada full stack developer dari Build with Angga. Lalu begitu project-project dan pengalaman pekerjaan yang sudah saya dapatkan dari tahun 2021. Di sini yang pertama ada project landing page yaitu El Burdah Tour and Travel. Lalu ada TSI atau Tani Supply Indonesia Consolidated Management System. Lalu ada Stock of Name System. Lalu ada landing page lagi dari Transporter Fleet Solution. Lalu pada tahun 2022 saya memulai karir di PT Hadi Jones Medik Indonesia. Di awal masuk ke sini saya sebagai divisi IT konsultan di mana saya mengerjakan back-end dari Jasa Marga Learning Institute. Lalu masih di tahun yang sama saya berpindah ke divisi produk di mana saya mengembangkan dan maintenance dari produk-produk Simedik. Di sini saya maintenance dan update dari aplikasi Simedik Lab. Lalu setelahnya ada pengembangan Simedik Medical Checkup. Lalu ada HRIS atau Human Resource Information System. Dan pada tahun 2003 saya pindah ke PT Mitra Usaha K3 atau Primera Klinika, di mana saya develop di sini ada Primera Excel Mapping untuk mapping data-data Excel dari sebuah aplikasi sebelumnya ke aplikasi tertentu untuk format Excel tertentu. Lalu ada Primedica Medical System dan ada Primera Medical Officer Attendance. Lalu project detail yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu ada Primedica Medical System atau Primedica Medical Check-up.
di mana Premier Medical Checkup ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membangun proses pengelolaan data medical check-up yang berfokus dengan klien perusahaan yang melakukan pemeriksaan rutin di klinik Primera Klinika. Aplikasi ini menyajikan fitur mulai dari registrasi, input data pemeriksaan, pengolahan hasil, hingga output berupa laporan PDF, Excel, dan visualisasi data MCU. Tujuan pengembangan proyek ini yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data MCU, lalu menyediakan laporan hasil pemeriksaan yang dapat diakses dalam bentuk digital, lalu memberikan informasi komparasi hasil MCU tahunan untuk kebutuhan pemantauan kesehatan karyawan, lalu mengurangi proses manual atau pencatatan dan rekap oleh petugas-petugas MCU. Tech stack yang digunakan pada pengembangan aplikasi ini yaitu pada backend digunakan PHP 8 atau Laravel dan Laravel Framework. Lalu front-end-nya menggunakan Blade Templating Engine, JavaScript, serta Bootstrap untuk CSS-nya. Lalu database-nya menggunakan MySQL. Untuk data export, di sini saya menggunakan DOM PDF untuk mengekspor hasil berupa PDF dan Mat Excel website Excel untuk mengekspor data berupa file Excel. Lalu chart dan visualisasi yang saya gunakan yaitu library dari DevExpress. Deployment-nya saya menggunakan Nginx dan Cloudflare. Tahap pengembangan aplikasi ini dimulai dari inisiasi di mana saya mengidentifikasi kebutuhan pengguna atau klinik atau dalam kasus ini petugas-petugas MCU, lalu diskusi fitur dasar serta studi aplikasi MCU sebelumnya karena sebelumnya sudah ada aplikasi tapi belum bersifat online. Lalu requirement analysis itu perumusan kebutuhan fungsional dari identifikasi kebutuhan klinik, yaitu ada input data pasien, hasil MCU, ekspor data, dan fungsi-fungsi fungsional. Lalu pada fase desain, di sini saya membuat desain UI sederhana dengan user flow, lalu perancangan database relasional untuk penyimpanan hasil MCU. Lalu development-nya di sini saya mengimplementasi dari back end, lalu front end, serta membangun fitur-fitur seperti export PDF dan Excel generator, lalu pembuatan grafik visualisasi dari data hasil MCU. Lalu ada tahap testing, yaitu pengujian tiap fitur dan integration testing dari proses input hingga ekspor data dan validasi data pasien serta hasil MCU. Lalu deployment menggunakan deploy aplikasi ke server dan mengkonfigurasi domain dan SSL. Lalu maintenance-nya ya perbaikan minor-minor bug, lalu serta update library-library dari Laravel-nya. Fitur utama yang dikembangkan yaitu input data pemeriksaan, riwayat MCU per pasien, visualisasi hasil pemeriksaan, ekspor hasil MCU ke PDF dan Excel, lalu role management. Berikut sedikit screenshot aplikasi yang sudah saya kembangkan, yaitu Primedica Medical System. Di sini ada fitur-fitur data pemeriksaan, QR code dari pasien, dan label-label untuk tabung laboratorium dan lain sebagainya. Dan berikut juga ada hasil contoh screenshot hasil dan ada grafik dari analisa tren tahunan pasien, analisa kelainan tahunan pasien. Tantangan dari pembangunan aplikasi ini adalah pembuatan fitur autoresume, yakni fitur yang berfungsi dalam mempermudah dokter dalam menyimpulkan sebuah kelainan dengan membuat otomatisasi saat petugas melakukan input, maka akan langsung disimpulkan kemungkinan kelainannya. Lalu korelasi dengan profil lulusan Unsia dengan bidang pekerjaan saya adalah pengalaman yang saya jalani memiliki korelasi paling kuat dengan profil lulusan di Universitas Berasia adalah sebagai software engineer. Selama lebih dari 3 tahun, saya telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis web. Salah satunya adalah sistem pengelolaan data medical check-up menggunakan framework Laravel dan berbahasa pemrograman PHP serta JavaScript. Dalam proyek ini, saya bertanggung jawab atas implementasi fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional kegiatan medical check-up, mulai dari inisiasi hingga maintenance aplikasi. Selain itu, saya juga terlibat dalam pengembangan beberapa proyek berbasis website lainnya yang seperti yang terlampir pada portfolio saya. Meskipun belum secara langsung terlibat dalam penerapan machine learning atau data analitik, pengelolaan data MCU yang saya kembangkan membuka potensi pengembangan ke arah sistem Decision Support System atau DSS atau data analitik di masa depan. Selain itu, pengolahan serta visualisasi data pada aplikasi yang saya buat sudah sedikit menyentuh ranah data yang relevan dengan profil lulusan data scientist. Baik, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, bagus sekali Mas Hilmi Maulana Muklis nih ya. Jadi ini saya senang ya karena
sepertinya backgroundnya sama banget sama saya sebagai software engineer yang lebih apa ya, tidak bisa lepas dari PHP ya. Nah, Mas Hilmi ini berangkat dari Mhm. backend sekarang jadi full stack ya Mas Hilmi ya. Iya Pak, betul. Ada yang menarik tadi pada saat initiate project ada inisiasi. Nah, Mas Hilmi sebagai full stacknya itu apakah ikut juga tuh di tahapan itu Mas Hilmi? Iya Pak, jadi pada saat di tahap inisiasi ini, sebentar saya kembalikan. Saya terjun langsung untuk kayak wawancara ke kayak petugas-petugas yang Mm-mm. melakukan pemeriksaan entah di lapangan atau dokter-dokter yang ada di kantor seperti kebutuhan-kebutuhan yang harus ada dulu pertama kebutuhan utama atau MVP-nya, Mm. lalu fitur-fitur yang mendukung seperti autocomplete dan lain-lain serta kayak tadi itu ada auto resume. Nah, itu saya terjun langsung untuk wawancara ke dokter atau petugas MCU-nya, Pak. Oke, itu biasanya job desk yang dilakukan sama analis, tapi full stack juga harus turun tangan ya. Nah, itu berarti Eh, ngomong apakah projectnya ini tim atau Mas Hilmi biasanya nggak handle projectnya sendiri aja nih, one man eh, show nih. Untuk yang di sini kebetulan karena Hmm. saya sendiri Pak, jadi Hmm. ya saya ngerjain semuanya gitu Pak. Karena kan ini Oke. bisa dibilang bukan perusahaan yang bergerak di bidang IT ya Pak. Hmm. Jadi perusahaan juga meng-hire, jadi ya setaunya kayaknya bisa nih di-handle satu orang gitu. Iya, Karena kan biasanya non IT taunya kayak gitu. pokoknya apa job position sebagai full stack ini merangkap ke analis dan bahkan ke testingnya ya. Iya betul Pak. Iya. Karena kalau di sebelumnya di Simedik saya masih berupa tim. Jadi saya Iya. fokus ke development. Nah, bedanya atau tantangan yang paling Mas Hilmi rasakan tuh pada saat ini kan tadinya biasanya tim ya, terus sekarang Ya. individu aja di sendiri nih. Apa sih, Mas? Kesulitannya satu, misalnya kalau ada error gitu ya Pak, kita Hmm. tuh nggak bisa diskusi karena biasanya kalau ada teman kita bisa saling sharing, bisa jadi kan teman atau tim kita pernah mengalami masalah yang sama tuh. Hmm. Jadi bisa saling diskusi, oh ini fixnya ini. Belum lagi kalau misalnya kita ya namanya sendiri ya Pak, Hmm. timelinenya bisa melebar gitu. Nah, itu. Sedangkan kebutuhan dari kliniknya atau dari perusahaan minta timelinenya lebih ringkas gitu gitu sih Iya. Pak. Pasti untuk time pengerjaannya berpengaruh besar ya, Mas Hilmi Iya ya. betul Pak. Oke. Terus kalau misal tadi lagi ada kesulitan, nggak ada teman diskusi, yang dilakukan Mas Hilmi itu apa tuh, Mas? Biasanya kalau emang sudah stuck gitu ya, Hmm. waktu itu kan saya masih awal-awal AI banget tuh Pak, belum Ya. belum kayak sekarang. Itu saya biasanya nanya ke komunitas atau ke teman yang ada di komunitas. Biasanya kalau yang udah bener-bener nih, udah nyari di Stack Overflow kayak gitu-gitu, udah nggak ketemu, biasanya saya coba cari di komunitas gitu sih Pak. Oke, terakhir dari sekian banyaknya pengalaman kerja sama proyek yang sudah dikerjakan, mana sih yang paling berkesan yang membuat Mas Hilmi ini, oh ini loh goal saya atau ini gong saya ini yang paling oke gitu dan ini yang paling effortnya juga paling besar yang akhirnya begitu selesai bisa dideliver menjadi kepuasan yang maksimal untuk Mas Hilmi. Hmm, Kalau dari pengalaman apa sih tempat kerja ya Pak, saya itu yang paling berkesan di Simedik atau PT HD Jun Simedik Indonesia. Di mana di situ saya diberi kesempatan karena kan biasanya perusahaan-perusahaan itu baru menerima programmer itu biasanya di lulusannya sudah S1 ya Pak. Hmm. Nah, itu saya diberi kesempatan walaupun saat itu saya belum punya ijazah S1, jadi saya sangat berterima kasih juga bisa terjun langsung ke industri IT dari situ, terus banyak belajar juga kayak mungkin karena paham juga kan karena kebutuhannya eh, bisa dibilang sebenarnya kebutuhannya adalah misalnya programmer yang jurusan S1 tapi dia perusahaan meng-hire-nya yang belum S1 ya mereka eh, apa namanya tetap mau ngajarin gitu Pak untuk oh ini harusnya kayak gini harus kayak gini dikasih arahan gitu. Jadi yang paling berkesan sih di yang si medik itu Pak. Oke, itu juga berdasarkan portofolio ya. Jadi kalau Mas Ilmi nggak ada portofolionya, mungkin mereka juga nggak akan kasih kesempatan. Jadi reward untuk Mas Ilmi sendiri sebenarnya ya. Iya. Oke, kalau dari saya pertanyaannya itu aja. Mungkin dari audiens atau rekan-rekan yang lain, silakan. Dari Mas Heru ya, silakan Mas Heru. Boleh, Pak. Sebenarnya saya sudah nyusun pertanyaan ya, Pak ya. Tapi Ah, kebetulan sudah diambil Bapak nih oh iya, pertanyaannya. maaf ya. Oke, baik. Ya, tadi sih sebenarnya saya mau nanya sama seperti Bapak mengenai dari sekian proyek yang dilaksanakan, proyek mana yang paling menantang dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut. Itu aja sih, Mas.
kurang lebih berarti ya tadi ya itu Ya. sebenarnya kan ini udah pernah tadi kan aplikasi yang si medical Premedica Medical Check Up ini kan sudah saya pernah development sebelumnya di si Medic itu, cuman ini adalah versi bisa dibilang versi penyempurnaannya lagi, fitur-fitur tambahan dan penyesuaian dengan kebutuhan klinik. Eh, ya kalau tantangannya sih biasanya adalah karena satu saya handle sendiri, jadi saya belum bisa apa namanya ya kasih limitasi ke dokter-dokter atau petugas-petugas karena kan mereka taunya ini bisa gak ya di apply di aplikasinya nanti gitu. Mereka taunya bisa atau enggak, tapi tidak memikirkan kayak kesulitannya atau jangka waktu dalam pengembangan fitur tersebut gitu biasanya sih. Kayak gitu biasanya ya jadi harus bisa jelasin ke dokter atau ke petugas MCU-nya supaya kayaknya harusnya nggak jangan kayak gini deh fiturnya. Coba diakalin dengan cara lain fiturnya gitu seperti itu sih Pak. Mas Heru. Siap, makasih Mas. Oke, baik Mas Heru. Dari Mas Faisal, ada yang mau tanyakan? Nggak ada sih pastinya. Nggak Sebenarnya ada. sama sih. Eh, kebetulan aku juga pernah nge-develop lah. Dimana aku tuh emang bukan basicnya coding gitu kan. Nah, sedangkan aku juga pernah ada tantangan di mana aku harus ngoding gitu. Nah, sebenarnya tuh aku mau nanya sama sih. Karena terus terang kemarin tuh aku juga ngoding ya. Karena projectnya itu aku sendiri gitu. Jadinya tantangan kan kalau misalnya aku bukan pure orang coding itu kan suka bingung gitu. Ini aku harus nanya kemana gitu kalau misalnya nge-stuck atau kena bug gitu. Terus permasalahannya kalau misalnya ini tuh ada di mana tuh cara nyelesainnya gimana? Sebenarnya sama sih gitu. Ya, Mas Hilmi mungkin bisa di-share tips and triknya tuh kalau misalnya sedang ada bug, ada kesulitan atau ada problem yang nggak bisa di-solve, Mas Hilmi itu biasanya nyari referensi kemana atau ke forum mana itu. Hmm, Nah, kalau saya sih awal-awal pasti yang pertama ke ini dulu ke apa namanya? Google search dulu entah ke Mm, Stack Overflow atau kayak biasanya Geek for Geek tuh suka ada kan. ya, Nah, kalau misalnya emang belum ketemu juga biasanya saya langsung terjunnya tuh ke kalau sekarang itu paling ke ChatGPT. ya, Kalau ChatGPT dia nggak bisa solve juga, saya coba tanya ke komunitas kayak di Discord. Saya tuh kayak gabung WPU sama Web Programming Unpas sama ini programmer zaman now tuh kan ada Discordnya ya. juga. Nah, itu saya coba tanya-tanya di situ biasanya. Nah, ya walaupun sambil nunggu jawabannya saya tetap nyari-nyari juga. Tetap masih nanya-nanya ChatGPT atau Gemini biasanya. Betul. Banyak jalan menuju Roma ya, Mas Hilmi. Apalagi Ya, sekarang zamannya eranya AI. ya betul. Ya, AI itu kan kita tahu ya, algoritmanya tuh ya library-nya banyak banget. Jadi ya kemungkinan besar agak bisa lah. Tapi kalaupun ternyata nggak bisa ya, biasanya kita nanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman ya. Nah, Iya ngomong-ngomong tadi betul. programmer zaman now itu kalau nggak salah dari alumni Unsia ya, apa foundernya? Saya kurang tahu tuh Pak. Iya, coba dicek dah. Ya, Pak ini. oke. Nah, terakhir Kok- Mas Fureksa ada yang mau tanyakan? Baik Pak, kalau saya sih mungkin lebih menanyakan bukan di aplikasinya, maksudnya gini, ini Mas Hilmi ya, Iya. eh, itu ini aplikasi ini eh, dibuat sendiri atau gimana Mas? Maksudnya itu dari Mas sendiri ada aplikasi dikembangkan atau gimana? eh Maksudnya Awalnya mungkin dari sebelumnya. nol atau dari Ya, prototipe yang Oh. udah ada gitu, Mas mm, Hilmi. mm, mm. Kalau sebelumnya itu waktu di Simedik itu saya bisa dibilang eh dari nol. Jadi kita berpatokan sama flow MCU yang ada di beberapa klinik secara umum aja. Di mana ya kita bangun kayak dasarnya untuk kayak item-item pemeriksaannya seperti fisik, laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya. Nah, dari situ kita eh, trial and error awalnya tuh. Jadi kayak setelah jadi nih fitur A atau B, kita coba di klinik. Kita ada kerja sama klinik juga kan. Di waktu di Semidik itu kita coba, oh ini nggak sesuai, ditambahin fitur baru. Oh ini ada yang nggak sesuai, di fix lagi bug atau errornya. Kayak gitu sih. Nah, untuk yang di Primera ini, karena sebelumnya saya udah ada basic dari si Medic MCU, kurang lebih eh, ada basic jadi tinggal apa ya data-data awal kayak desain database itu di awal tuh udah kayak udah ketemu nih relasinya kemana-kemana dari tiap tabel gitu tinggal gimana cara ngolah datanya atau
membuat tampilannya supaya lebih mudah diakses sama pengguna atau petugas-petugas MCU tadi atau dokter. Karena kan mereka basisnya bukan IT, jadi mereka harus ketika lihat aplikasi harusnya udah bisa tahu, oh klik ini tuh arahnya kemana kayak gitu. Baik. Berarti ini sebuah satu karya, Mas ya, karya karya tersendiri ya, bisa dikatakan seperti itu, Mas ya. Iya betul Pak. Itu kalau kita mengarah ke proses bisnisnya lah ini, Primera ini, klinik ini berarti berbeli ya gitu, Mas, sama Mas atau gimana? Atau Kebetulan waktu itu Mhm. saya ini sih Mas kerja di Primeranya sendiri Oh langsung gitu ya. di hire jadi untuk emang nge-build aplikasi yang dibutuhkan sama manajemen Primera atau PT Mitra Usaha Ketiganya. Oke. Baik, terima kasih Mas penjelasannya. Terima kasih Pak. Saya balikin ke Bapak. Oke, terima kasih Mas Puraksa dan teman-teman yang lain, Mas Hilmi. Oke, kalau dari saya sudah oke ya. Jadi untuk hasil akhirnya, untuk konversi kegiatan, pengalaman atau project ya, pengalaman kerja atau pengalaman project dari mahasiswa atas nama Hilmi Maulana Mukhlis, penilaian dari saya sebagai pembimbing dan reviewer dalam seminar ini dinyatakan layak untuk dikonversi. Untuk nilainya sendiri dari mata kuliah KP-nya nanti ditunggu saja pada saat periode penilaian karena nilainya akan diinput pada saat periode tersebut ya, Mas Yumi. Baik Pak. Oke, sudah cukup baik. Silakan ditutup presentasinya. Baik, dari topik Walidaya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjut ke peserta selanjutnya di seminar laporan kerja praktek dengan skemanya konversi. Lanjut ke peserta atas nama Muhammad Faisal Maulana dengan NIM 220401101056 yang akan menceritakan pengalaman kerja, pengalaman proyek, serta kompetensi dan portofolio yang sudah dikerjakan sebelumnya atau dijalani sebelumnya dan akan dicek kelayakannya apakah layak untuk dikonversi sebagai kegiatan kerja praktek atau magang di Prodi Informatika PJJ Universitas Siber Asia. Kepada Mas Muhammad Faisal Maulana diberikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan apa yang ingin dipresentasikan mengenai portfolionya, pengalaman kerja, pengalaman proyek, lalu akan diadakan sesi diskusi yang akan dipimpin oleh saya sendiri, Riyad Sahara sebagai pembimbing dan reviewer dalam seminar ini juga nanti akan diberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya kepada peserta atas nama Muhammad Faisal Maulana. Kepada peserta dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Maulana. Dengan NIM saya 220401010056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai portfolio saya di bidang network engineer, network administrator, sistem administrator, dan infrastruktur. Berikut adalah profil saya. Saya adalah merupakan lulusan tahun 2021 dari SMK Negeri 4 Kota Bogor dengan jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di bidang layanan internet yaitu PT Varnion Semesta sebagai network eh, network core provisioning engineer. Nah, untuk education yang saya lakukan atau pendidikan yang sudah saya tempuh. Yang pertama itu adalah saya lulus pada tahun 2021 di sekolah saya di SMK Negeri 4 Kota Bogor dan saat ini juga saya sedang melanjutkan perkuliahan saya di Universitas Cyber Asia dimulai dari 2022 hingga sekarang. Nah, kemudian sertifikasi yang saya miliki yang pertama adalah Mikrotik Certificate Network Associate atau MTCNA pada tahun 2022. Kemudian Mikrotik Sertifikat Routing Engine atau MTCRE pada tahun 2023. Terus ada beberapa sertifikasi lainnya seperti Network Defense Essential by Easy Council, kemudian Cyber Security Essential by Linux Foundation. Terus ada beberapa lagi sertifikasi dari Bootcamp yang nantinya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya pada tahun 2020 selanjutnya masuk pada pengalaman bekerja.
pada tahun 2020 di mana saya eh, saat bersekolah letaknya di kelas 11 saya memulai pengalaman prakerin saya di salah satu hotel di Kota Bogor yaitu engineer pada bulan Januari hingga bulan Maret 2020 dengan pengalaman yang seperti mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti access point, switch, terus VoIP dan lain-lain, terus menginstalasi kelistrikan hotel, terus selanjutnya memperbaiki segala kerusakan pada hotel dan melakukan checklist pada server. Terus selanjutnya setelah saya lulus, saya di hiring oleh sebuah perusahaan startup yaitu yang namanya PT Privi Identitas Digital sebagai technical support monitoring. Di sini saya bekerja dengan pengalaman seperti memantau, pengecekan, dan melaporkan insiden pada perangkat jaringan dan memastikan waktu tanggap yang cepat untuk meminimalkan gangguan operasional. Terus yang kedua adalah melakukan pengecekan terhadap semua service dan API jika terjadinya masalah. Yang ketiga, saya juga merancang mengembangkan sistem monitoring menggunakan Elasticsearch, eh, kemudian Nagios Core dan XI, terus Grafana Prometheus, serta OpenSense untuk meningkatkan visibilitas jaringan dan kinerja layanan. Yang selanjutnya yang keempat adalah mengembangkan otomatisasi pelaporan Nagios XI ke Google Spreadsheet dan Looker Studio menggunakan script API. Nah, ini merupakan project pertama saya di PT saya sebelumnya di PT Privi yang nantinya akan saya bahas di slide yang akan datang. Kemudian membangun automation sistem ticketing yang terintegrasi antara GLPI dan Jira dan meningkatkan efisiensi penanganan insiden antar tim. Kemudian saya bertindak sebagai layer 1 SOC di Privi atau Security Operation Center. Selanjutnya pada bulan Mei 2024 saya eh, diberi apa ya diberi eh, saya dapat naik naik jabatan bisa dibilang ya sebagai Network Data Center Engineer yang bertugas seperti mengonfigurasi dan pemberian perangkat jaringan seperti mikrotik, switch, access point pada office dan data center. Kemudian mengelola tunneling seperti tabel routing dan mengatur trafik lalu lintas dari site ke site lainnya, mengimplementasikan IPsec untuk menenkripsi dan keamanan jaringan pada koneksi antar merchant, terus membangun, merancang dan mengelola network monitoring system untuk memantau jaringan secara real time, kemudian mengembangkan otomasi pelaporan Zabbix ke Google Spreadsheet dan Looker Studio menggunakan API dalam meningkatkan efisiensi pelaporan. Nah, ini mengembangkan automation ini akan saya bahas juga eh, terkait prosesnya itu seperti apa nanti di slide yang akan datang. Terus merancang bot Telegram menggunakan Python untuk memantau status layanan data center dan layanan cloud mempermudah respons terhadap insiden jaringan. Nah, ini juga untuk merancang bot Telegram akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, letak di selanjutnya di bulan Desember 2024 saya memilih untuk pindah perusahaan. Saya apply di sebuah perusahaan PT Varnion Teknologi Semesta sebagai network engineer hingga sekarang. Di sana saya mengonfigurasi dan pemilihan router dan switch core, distribusi dan akses, terus mengatur dan mengelola routing BGP untuk kebutuhan upstream dan downstream, kemudian melakukan instalasi pemeliharaan perbaikan jaringan untuk lebih dari 300 klien corporate, kemudian mengimplementasikan manajemen bandwidth pada jaringan lokal klien, mengelola dan konfigurasi akses point, Ubiquiti, Ruji, TP-Link, dan lain-lain. Terus mengelola POP sebagai media wireless radio link untuk area yang tidak terjangkau oleh kabel. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek-proyek yang saya lakukan selama saya bekerja. Tapi ini semua proyeknya itu ada di perusahaan saya sebelumnya. Yang pertama ini adalah Nagios Automation Reporting. Nah, ini saya membuat otomasi reporting dari Nagios
ke spreadsheet dengan memanfaatkan API yang tersedia pada Nagios dan AppScript, eh, kemudian diolah pada Looker Studio untuk menjadi sebuah report weekly monthly. Cara ini meningkatkan efisiensi dalam pembuatan pelaporan infrastruktur jaringan. Nah, untuk membuat sebuah proyek ini, saya menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya. Yang dibutuhkannya adalah library Python yang dibutuhkan. Yang pertama adalah JSON untuk mengencode dan dekode pada JSON. Data dari Nagios ini berbentuk JSON perlu dikonvert ke data yang biasa. Selanjutnya ada library math. Ini untuk memeriksa jika sebuah nilai none atau not number diubah menjadi kosong. Selanjutnya ada datetime. Datetime ini untuk memanipulasi waktu, tanggal, format tanggal di Nagios. Nah, format tanggal di Nagios ini berbentuk timestamp, perlu dikonvert ke time delta agar bisa dibaca oleh manusia. Selanjutnya ada request. Request ini library-nya digunakan untuk melakukan HTTP request GET untuk mengambil data dari API dan post mengirimkan data yang sudah diproses ke AppScript. Nah, selanjutnya ada AppScript. AppScript ini dia bahasa pemrogramannya itu adalah JavaScript. Di sini AppScript ini sebagai penyedia API untuk Google Sheet, kemudian bahasa JavaScript untuk Dupos yang berfungsi sebagai menerima data dari script yang saya buat, kemudian didistribusikan data sesuai dengan sheet atau tabel yang dituju. Ini kemudian ada yang ketiga adalah API key Nagios untuk melakukan permintaan HTTP GET, dan terakhir adalah Looker Studio untuk mengelola datasheet yang diambil secara otomasi menggunakan script menjadi sebuah dashboard. Ini adalah contoh dashboard yang saya ambil sebelumnya ketika saya bekerja di perusahaan saya sebelumnya. Nah, untuk Zabbix Automation kurang lebih sama prosesnya. Cuman saya di sini tidak bisa menampilkan hasil dari eh, Zabbix Automation Report-nya karena eh, saya tidak bisa mengambil atau tidak ada dokumen-dokumen yang dulu-dulunya gitu. Nah, ini ada ada saya upload sebuah skripnya di GitHub saya agar teman-teman atau audiens lain jika membutuhkan bisa langsung gunakan skripnya di GitHub saya. Nah, selanjutnya itu membuat sebuah bot Telegram. Nah, bot Telegram ini memberikan informasi mengenai latensi jaringan antar site to site melalui Telegram yang terhubung langsung dengan MikroTik menggunakan script dan library pada Python serta API token bot Telegram dan melakukan beberapa eksekusi sesuai request kita yang inginkan seperti block IP, switching internet. Nah, untuk request ini bisa opsional sesuai dengan eh, request yang kita inginkan gitu. Nah, untuk membuat sebuah sebuah eh, project ini, kita membutuhkan yang pertama itu Python dengan library Paramiko. Paramiko ini digunakan untuk membuat koneksi SSH dari script ke perangkat mikrotik dan menjalankan perintahnya. Lalu ada library OS digunakan untuk mengambil environment variabel di dalam script sebagai username, password, dan port untuk mengakses mikrotiknya. Kemudian saya menggunakan Docker. Eh, di Docker ini saya membutuhkan yang namanya Docker file untuk membuat sebuah image untuk menjalankan sebuah script dengan menggunakan kontainer. Kemudian ada Docker compose.yaml. Ini berisikan nama kontainer letak Docker file environment untuk akses API Telegram dan user password port untuk mengakses mikrotik. Kemudian yang terakhir itu adalah membutuhkan API buat Telegram. Nah,
Saya untuk skripnya sendiri saya taruh di GitHub saya juga. Barangkali teman-teman atau audiens yang lain membutuhkan bisa ambil saja di GitHub saya gitu. Nah, terus bootcamp-bootcamp yang saya ikutin, yang pertama itu adalah Linux System Administrator dari Unsia. Ini saya mempelajari mengenai file system seperti directory home, etc, var dan lain-lain. Terus network management untuk mengacu pada konfigurasi pengelolaan jaringan agar sistem dapat berkomunikasi dengan internet. Terus ada file permission seperti write, read, dan eksekusi. Jadi user apa saja yang bisa mengeksekusi file tersebut. Terus ada packet management system, terus firewall dan sistem init. Terus yang kedua adalah Docker Fundamental by Unsia. Jadi di perusahaan saya sebelumnya itu di Privy itu dia lebih kebanyakan servisnya itu menggunakan Docker dan ada kadang beberapa kali menggunakan Kubernetes. Cuman saya belum belum belajar sampai Kubernetesnya. Saya hanya belajar Docker. Nah, Docker fundamental ini berarti bagi saya karena service-service di sana kebanyakan menggunakan Docker. Di sini Dockernya itu eh, diisi dari bootcampnya itu saya mempelajari mengenai Docker container, Docker file, Docker image, Docker compose, Docker swarm dan container, kemudian mengenai health check and volume-nya gitu. Nah, terus selanjutnya bootcamp yang saya ikutin yang terakhir adalah Cyber Security Warrior. Di sini saya mempelajari mengenai materi-materi dari CompTIA Linux Plus, materi-materi dari CompTIA Security Plus, terus basic cyber security, dan saya kemarin tuh mendapatkan voucher exam CompTIA CISA Plus gitu. Nah, korelasi dari eh, dari lulusan unsianya sendiri, saya dari pengalaman awal itu menjadi tim support didasari kemampuan network dan sistem, kemudian lebih banyak research and development selama saya menjadi technical support. Kemudian ketika saya pindah ke network data center, saya sudah dibekali didasari pengalaman routing antar site to site atau antar pecan dan sudah terbiasa manage network data center hingga office dan terbiasa mengembangkan automation. Terus selanjutnya di perusahaan yang saya sekarang sebagai core network engineer, saya sudah terbiasa memanage jaringan internal hingga eksternal dan menunjukkan tanggung jawab jaringan antar regional atau antar internasional. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, mohon disampaikan. Oke, Mas Faisal, terima kasih untuk presentnya. Ini ada yang tadi cukup menarik ya. Pada saat Mas Faisal magang di tingkatan sekolah tingginya ya, yang menengah atasnya ya, di SMK ya kebetulan ya, SMK TKJ ya. Dan Ya, di situ betul Pak. ada instalasi kelistrikan hotel. Nah, itu itu memang diberikan job seperti itu kah dari tempat magang ya di hotel itu? Ya, jadi kan kebetulan kemarin tuh saya kan magang nih Pak. Hmm, Jadi, nah ceritanya tuh eh, di sebuah hotel. Nah, sebenarnya tuh saya magang tuh di Hotel Grand Savero, Pak, sebagai hmm, IT support. Nah, cuman kemarin tuh karena Hotel Savero Style ini dia baru beres dibangun, hmm. jadinya anak-anak magang semua direlokasikan ke hotel yang baru. Nah, di hotel yang baru saya banyak menginstalasi kelistrikan, terus konfigurasi perangkat jaringan dan lain-lain gitu Pak. Jadinya seperti itu Pak ceritanya Iya. Pak. Jadi ngelihat background SMK-nya ternyata malah ini ya jadinya elektro ya. Elektronya garis keras ini kelistrikan malah Iya, dan telekomunikasi. Wah, ini berarti yang salah sebenarnya tempat iya, magangnya bukan heeh. siswanya ya. Untung siswanya bisa mengikuti. Akhirnya nggak konslet. Sukses instalasi listriknya. Ya alhamdulillah nggak kesetrum lah Pak. Oke. Sukses Pak. Sama ini ya Sudah nggak memperbaiki segala kesetrum aja sudah kerusakan. bangga Pak saya Pak. Iya, memperbaiki segala kerusakan pada hotel. Nah, ini kerusakan apa aja nih, Mas Faisal nih? Apakah kalau misalkan kasur rusak, Mas Faisal juga yang harus memperbaiki pada saat magang? Enggak ya? Iya Pak. Apa Kayak misal contohnya ada kerusakannya? alat-alat
alat-alat yang ada di hotel kayak misal temboknya rusak gitu atau ada apa ya perangkat-perangkat elektronik di sana yang rusak gitu. Nah, Mhm. saya coba benerin gitu, Pak. Oke. Terus gimana impressionnya ya? Sekolahnya nih di TKJ nih, tapi pada saat magang kok sampai listrik sama kerusakan-kerusakan hotel gitu. Impressionnya atau yang dirasakan sama Mas Faisal itu apa gimana? Ya, awalnya sih kaget sih, Pak ya. Karena kan bocah magang gitu kan, anak magang, terus bawa label-labelan anak TKJ harusnya di dunia IT dong. Ya, Nah, tiba-tiba ketika saya hari pertama kerja, terus saat itu tuh, terus di jam 8, apa jam 10 gitu setelah perkenalan, disuruh pindah hotel. Disuruh pindah hotel dan pekerjaannya juga yang bisa dibilang ya nggak sesuai dengan jurusan gitu. Nah, ya cuman ya saya berusaha ini aja sih, enjoy aja sih. Nah, cuman kemarin tuh enaknya tuh jadi kan di sana tuh ada tim IT supportnya juga. Nah, ya. cuman di sana tuh dia tim IT supportnya itu dia ada anak magang, cuman anak magangnya itu cewek. Nah, makanya eh, yang lebih sering diajak-ajak kemana-mana untuk soal jaringan tuh saya terus, Pak, gitu, Pak. Jadinya ya balance lah antara eh, di teknisi sama di IT support tuh jadinya sejajar lah gitu, Pak. Oke. Nah, jadi sebenarnya nih Mas Faisal dapat pengalaman yang luar biasa, nggak kaget. Jadi kadang-kadang kompetensi atau background kita itu realisasinya di dunia nyata banyak banget yang nggak selaras ya. Dan itu kadang apalagi di IT itu pasti akan terasa banget karena kan persepsinya masyarakat, industri gitu kan IT gitu. Padahal di komputer gitu, IT kan cabangnya banyak gitu. Udah fokusnya atau kompetensinya di bidang software engineer gitu contohnya. Tapi persepsi orang kan nggak mau tahu gitu. Udah gelar Eskom ini harus bisa semuanya nih sampai dengan kayak misalkan ada kabel yang putus FO kabel putus gitu ditanya ke orang yang peminatannya software engineer ya gitu ya pokoknya aplikasi itu. Nah itu pasti akan mabok gitu. Nah tantangan yang seperti itu kan ya memang mau nggak mau jadi tanggung jawab moral kan teman-teman semua nih yang nanti akan nyandang gelar Eskom masyarakat atau industri itu nggak mau tahu peminatannya, spesifik kompetensinya itu apa. Yang dia lihat adalah gelar Eskomnya. Pokoknya segala yang berhubungan dengan komputer termasuk listrik. Ya, mereka menganggapnya kita bisa dan kita tahu. Nah, itu jadi pengalaman Mas Faisal sebenarnya itu sudah pengalaman awal yang cukup jadi pondasi kuat pada saat nanti ya kita berharapnya ya sesuai dengan peminatan dan kompetensi kita ya pekerjaan di industri ataupun usaha kita gitu. Cuma kalau misalkan meleset ya, memang realitasnya seperti itu di dunia ya. Oke, kalau dari saya sih udah cukup oke. Mungkin dari audiens atau rekan-rekan ada yang bertanyakan, silakan. Boleh Pak, saya Pak. Ya, silakan Mas Eril. Oke, Mas Faisal kan tadi sudah berpengalaman membuat Negios Automatic Reporting ya Mas ya. Ya, Yang betul, Mas. sebenarnya untuk Negios Automatic Reporting ini penggunanya itu di kantor itu siapa sih Mas ya? Minta tolong dijelasin Mas. Jadi kan Nagios itu tools untuk kita bicara mengenai Nagios dulu ya. Nagios itu tools untuk memonitoring seperti perangkat-perangkat server, perangkat-perangkat jaringan gitu. Entah itu mulai dari server untuk websitenya, terus entah itu untuk database-nya dan untuk segala macamnya gitu. Nah, jadi kemarin itu sebenarnya itu ada tim khusus untuk mengenai reporting gitu, yaitu tim dokumen kontrol gitu untuk dan yang biasanya setiap bulannya itu atau setiap minggunya itu narik-narikin report report terkait penggunaan dari perangkat-perangkat yang ada di kantor gitu, yang ada di data center ataupun yang ada di cloud gitu. Nah, cuman kemarin tuh kita saya sendiri sih saya diminta untuk oleh atasan saya coba deh gitu biar tim dokumen kontrolnya ini kan tugasnya banyak gitu bukan hanya mencatat dokumen-dokumen yang di infra gitu. Nah, kemarin tuh atasan saya meminta untuk dibuatkanlah sebuah automation reporting gitu yang nantinya itu berbentuk sebuah tabel gitu tabel terus kemudian diolah
di Looker Studio agar menjadi sebuah reporting sesuai dengan template sebelumnya gitu. Nah, urgensinya adalah eh, kita itu di sono itu report ini dipakai untuk audit. Jadi di sana tuh perusahaan saya itu kan di bidang aplikasi. Nah, setiap bulannya itu setiap tahunnya itu dia ada audit dari Kominfo. Nah, di mana reporting ini menjadi peran penting terkait terkait keberlangsungan bisnis dari perusahaan saya sebelumnya gitu, Mas. Itu sih. Oke, makasih Mas. Heeh. Terima kasih Mas Heru. Dari Mas Ilmi, ada pertanyaan silakan. Ini sih Mas, kan yang saya tahu nih biasanya kalau network engineer tuh atau network specialist tuh disebutnya pawang server tuh Mas, atau pawang data center. Nah, biasanya ada ini gitu sih Mas, kayak kejadian-kejadian kayak eh unik aja gitu kan kalau kita software engineer tuh biasanya kadang ada error yang ternyata error cuman nggak ada titik koma atau kurang satu codingan gitu kan, salah ngetik variabel. Nah, kalau di network specialist tuh ada gak sih kayak pengalaman pas kerja kayak ada masalah nih kayaknya ribet banget terus tiba-tiba ternyata solusinya cuma gitu doang gitu ternyata. Ada gak Mas? Sebenarnya sih kalau di network sendiri lebih banyak kayak misal case-nya itu lebih banyak di perusahaan saya sekarang gitu kan karena kan penyedia layanan internet gitu. Nah, sekarang-sekarang tuh sering sering terjadi di mana akses akses ke arah Oracle itu terkena hambatan gitu. Entah itu latensinya tinggi atau timeout atau tidak bisa diakses gitu. Sedangkan browser-browser yang lain tuh secara latensi, secara speed test, secara performance jaringannya juga nggak ada masalah gitu. Cuman ke sebuah website Oracle tuh tidak bisa dijangkau. Nah, itu sih yang lebih seringnya. Jadi ada beberapa server entah bukan hanya Oracle aja sih, entah itu dari seperti ke kompas.com atau ke detik.com. Nah, itu kadang ada beberapa site tidak bisa mengakses website-website tersebut gitu. Nah, eh, cara saya menanggulanginya itu saya biasanya itu eh, mengecek terkait upstream sama downstreamnya itu sesuai dengan sesuai sejalur atau tidak gitu. Nah, kemudian saya juga mengecek terkait upstream sama downstreamnya itu di jaringan internasional di jaringan internasionalnya itu ada masalah apa enggak gitu. Nah, biasanya saya coba cari tahu dulu nih mengenai upstream sama downstreamnya dia itu ada masalah apa enggak. Nah, kadang-kadang sih eh, case-nya itu biasanya itu upstream sama downstreamnya itu beda jalur gitu, Mas. Itu sih yang biasanya. Nah, kalau misalnya di perusahaan saya sebelumnya di data center, eh, saya paling kejadiannya itu router mati sih. Router mati dan ya bisa dibilang, waduh, udahlah kelar lah intinya itu udah pasti habis lah sama atasan gitu. Nah, pernah juga kemarin tuh CPNS tahun kemarin, tahun 2024 itu kan semuanya itu pakai iMatere kan. Oh iya iya Nah, bener. perusahaan saya itu kan penyedia iMatere juga kan sama kayak Ya. Peruri. Nah, di mana perusahaan saya itu load balance-nya jebol, gak bisa gak Oh bisa iya bener tuh ya yang gak rame bisa kemarin. apa gak bisa nahan beban trafik karena kan yang ngehit jutaan orang kan, Iya ribuan betul. orang, ribuan kan bahkan jutaan gitu. Nah itu perlu ada ininya lagi sih, apa kenaikan resource dari server dan load Hmm, balance-nya sendiri sih itu sih Mas. betul betul. Baik, makasih Mas cukup kayaknya. Oke, terima kasih Mas Hilmi. Oke, mantap. Terakhir dari Mas Purwaksa, mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Itu dulu, Pak. Halo, Pak. Cukup, Pak. Halo. Ya, ya, terdengar, terdengar. Cukup, Pak. Kayaknya dari Mas Purwaksa nggak ada pertanyaan tadi, kayaknya cukup. Iya, internetnya cukup tadi udah, ya. Udah cukup pertanyaannya. Oke lah. eh Ya, lagi sinyalnya kayaknya kurang mendukung Mas Purwaksa nih. Oke,
demikian tadi Mas Faisal presentasi pengalaman kerjanya, portofolio, pengalaman proyeknya, kompetensinya. Dan dari saya sendiri sebagai pembimbing dan reviewer di seminar laporan KP ini untuk skema konversi atas nama peserta Muhammad Faisal Maulana dinyatakan layak untuk dikonversi ya. Dan untuk nilainya sendiri nanti ditunggu saja pada saat periode pengajuan nilai dan biasanya di UAS ya bisa dilihat nilainya. Itu saja dari saya. Sukses terus Mas Muhammad Faisal. Silakan ditutup presentasinya. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau ada kalimat yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita masih lanjut di seminar kerja praktek untuk skema konversi pada hari Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Peserta selanjutnya yaitu Mas Heru Saputra dengan NIM 230401020041 yang akan mempresentasikan portofolio pribadinya, pengalaman kerja, pengalaman proyek, serta kompetensi pribadi sebagai konversi laporan kerja praktek di Prodi PJJ Informatika Universitas Siber Asia, yang dimana nanti akan diberikan waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk mempresentasikan apa yang ingin dipresentasikan dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipimpin oleh saya sendiri, Lihat Cara sebagai pembimbing dan reviewer pada seminar kali ini. Juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari audiens atau rekan-rekan seminar yang lainnya. Kepada Mas Heru Saputra, silakan dimanfaatkan waktunya. Singkat, jelas saja untuk mempresentasikannya. Dipersilahkan. Baik, Pak Riyad, terima kasih sebelumnya. Yang saya hormati Pak Riyad Sahara selaku dosen pembimbing mata kuliah kerja praktek dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Heru Saputra dengan NIM 230401010200041. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan portofolio saya sebagai persyaratan kerja praktek sebagai konversi pengalaman kerja. Tentang saya merupakan seorang pegawai yang bekerja selama 16 tahun di sekolah dasar negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Berpengalaman menjadi tenaga pengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2016. Dan juga sebagai tenaga teknisi melakukan maintenance jaringan internet, CCTV, dan laboratorium komputer, serta menjadi tenaga administrasi yang mengelola aplikasi kedinasan seperti Dapodik, ANBK, absensi pegawai, e-kinerja pegawai, sistem keuangan, aplikasi KJP, BOS online, IRKS, Arkas, Kemdikbud, Jek Aset, PPDB online, dan sebagainya. Data diri saya lahir di Tangerang 17 Juni 1989, jenis kelamin laki-laki, status menikah, keluarga negaraan Indonesia, kontak saya 085683941442 dengan email put3ra.heru@gmail.com. Riwayat pendidikan, saya bersekolah di SD Negeri Pondok Ranji 1, lulus tahun 2001, SMP Negeri 2 Ciputat, lulus tahun 2004, SMA Negeri 2 Ciputat, lulus tahun 2027, dan sempat kuliah di S1 Teknik Informatika pada tahun 2007 sampai 2013. Pengalaman kerja, saya kerja mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2024 di SDN Bintaro 05 Pagi sebagai tenaga pengajar mata pelajaran TIK, pengelola laboratorium komputer, teknisi jaringan komputer, admin absensi pegawai, admin asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK, admin Dapodik, admin kinerja pegawai, admin sistem keuangan, admin KJP, admin IRKS, dan setelah itu saya dapat mutasi ke SDN Kebayoran Lama Selatan 03 dari tahun 2024 sampai saat ini. Tugas yang saya kerjakan di sekolah tersebut adalah mengelola laboratorium komputer, teknisi jaringan komputer, admin absensi pegawai, admin asesmen nasional,
admin Dapodik, admin kinerja pegawai, admin sistem keuangan, admin KJP, admin IRKS, dan admin aset sekolah. Ini SK pengangkatan dan pengalaman kerja saya pada saat pertama saya bekerja yaitu tahun 2009. Kemudian ini juga surat SK pengalaman kerja saya yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pengalaman kerja saya yang berhubungan dengan IT, saya yang pertama saya membuat rancang bangun laboratorium SDN Bintaro 05 untuk pelaksanaan kegiatan ujian nasional berbasis komputer atau ANBK di SDN Bintaro 05 pagi. Proyek yang dikerjakan membangun jaringan LAN, membangun jaringan listrik, dan instalasi komputer klien, yaitu pada tahun 2020. Kemudian di tahun 2024 membuat rancang bangun jaringan hotspot server berdasarkan manajemen bandwidth dan limit uptime menggunakan mikrotik di SDN Kebayoran Lama Selatan 03. Berikut adalah pelatihan dan seminar yang saya ikuti. Yang pertama, pelatihan sehari teknologi informasi tahun 2007, pelatihan LAN dan aplikasi warnet 2009. Yang ketiga, pelatihan DBA PostgreSQL Database tahun 2023. Kegiatan proyek, yaitu proyek yang saya ceritakan adalah membuat rancang bangun jaringan hotspot server berdasarkan manajemen bandwidth dan limit uptime menggunakan mikrotik di SDN Kebayoran Lama Selatan 03. Latar belakang proyek ini adalah permasalahan yang terjadi ketika pegawai sedang menggunakan internet, misalnya terutama ketika menggunakan pengolahan unduh atau akselerator unduhan yang dapat menghabiskan bandwidth. Masalah pembagian bandwidth yang tidak stabil sering muncul. Ini terjadi karena klien akan menghabiskan semua bandwidth yang tersedia, menyebabkan koneksi user lain menjadi semakin lamban. Namun apabila bandwidth ditinggikan secara terus-menerus, ini akan mengakibatkan pemborosan. Rumusan masalah, bagaimana membangun sebuah jaringan berbasis hotspot dengan menggunakan mikrotik sebagai server di SDN Kebayoran Lama Selatan 03. Bagaimana cara mengatur manajemen bandwidth di SDN Kebayoran Lama Selatan 03 dan bagaimana cara mengimplementasikan limit uptime pada user di SDN Kebayoran Lama Selatan 03. Kebutuhan perangkat kerasnya, laptop mikrotik router board 750, router wireless TP-Link TLWR 840N, dan kabel UTP. Kemudian kebutuhan perangkat lunak ada Winbox, browser, dan juga mikrotik. Kemudian topologi yang saya gunakan seperti ini. Yang pertama di sini ada internetnya. Saya menggunakan PT Telkom Indonesia atau Indibis. Saya berikan IP 192.168.101. Kemudian router boardnya menggunakan RB7 mikrotip RB750 dan Ethernet 1 saya sambungkan ke lokal komputer admin dengan IP 192.168.40.1. Kemudian selanjutnya saya hubungkan dari router boot ke Ethernet 2, ke Ethernet 3, yaitu router wireless TP-Link TLWR 840N dengan IP 192.168.50.1. Wireless ini nanti akan dikoneksikan menggunakan laptop pegawai, smartphone pegawai, dan juga smartphone tamu. Tahapan project yang pertama adalah instalasi Winbox, kemudian setting mikrotik, setting IP address, Ethernet 1, Ethernet 2, dan Ethernet 3. Konfigurasi hotspot, membuat profil admin bandwidth, kemudian dengan bandwidth 50, downstream 50 dan upstream 50 megabytes. Membuat profil admin pegawai 30 megabytes slash 30 megabytes. Membuat profil admin bandwidth 20 maaf ini membuat profil tamu bandwidth 20 megabytes dan upstream 20 megabytes. Membuat user admin limitasi waktu selama 12 jam, membuat user pegawai limitasi waktu selama 12 jam, dan membuat user tamu limitasi waktu 2 jam. Membuat jadwal riset limit uptime harian, hotspot, manajemen bandwidth, dan limit uptime selesai, kemudian login hotspot user, kemudian lakukan tes pada setiap user. Implementasi hotspot server, setting IP Ethernet. Yang pertama pada tahapan ini IP Ethernet 1 disetting dengan menggunakan DCP klien dengan IP 192.168.101. Kemudian pada setting IP Ethernet
address Ethernet 2. Pada tahapan ini, IP address Ethernet 2 adalah IP yang akan diberikan untuk lokal dengan IP 192.168.41. Kemudian konfigurasi Ethernet 3 sebagai hotspot. Setup ini dilakukan untuk membagi jaringan Ethernet 3 melalui jaringan hotspot agar dapat diakses oleh user. Alamat IP jaringan yang digunakan adalah 192.168.51. Melakukan hotspot setup pada interface Wi-Fi dengan IP 192.168.50.1 untuk membangun hotspot. Nama DNS yang digunakan adalah hotspot SDN KLS 03 dengan DNS server berupa 8.8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kemudian setting user profile. User profile berguna untuk manajemen semua user yang ada. Pada bagian ini kita akan membuat 3 profil, yaitu profil admin dengan jumlah share user 3, profil pegawai dengan share user sebanyak 30 device, dan profil tamu sebanyak 2 device. Kegiatan proyek implementasi manajemen bandwidth dan waktu. Di sini adalah tabel user profil dari setiap user. Yang pertama admin, bandwidth-nya saya setting 50 megabytes dan download-nya juga 50 megabytes. Manajemen waktunya selama 12 jam. Kemudian pegawai saya kasih bandwidth upload-nya 30, download-nya 30 dengan manajemen waktunya 12 jam, dan juga tamu bandwidth-nya 20 megabytes dan juga download-nya maaf ini 20 megabytes dengan limitasi waktu selama 2 jam. Korelasi. Mikrotik memiliki korelasi yang kuat dengan dunia IT, terutama dalam bidang jaringan. Mikrotik adalah sistem operasi yang dan perangkat keras yang dirancang untuk mengolah dan merunting jaringan komputer. Perangkat ini banyak digunakan sebagai router, gateway internet, dan untuk mengolah lalu lintas data, baik skala kecil maupun besar, termasuk dalam lingkungan bisnis dan penyedia layanan internet. Maka dari itu, kerja praktek dengan skema pengalaman kerja yang saya lakukan ini dengan proyek membuat rancang bangun jaringan hotspot server berdasarkan manajemen bandwidth dan limit uptime menggunakan mikrotik di SDN Kebayoran Lama SDN 03 sudah sesuai dengan kemajuan zaman, dan juga yang terpenting adalah sesuai dengan profil kelulusan sarjana informatika Universitas Cyber Asia, yaitu berperan dalam deploy dan maintain infrastruktur jaringan TI untuk berbagai organisasi, network spesialis, mengumpulkan data kinerja jaringan, memantau keamanan jaringan, dan mengoptimalkan kapasitas server untuk mengolah aliran informasi. Selain itu, tugas lainnya yang juga melakukan peningkatan jaringan dan memperbaiki kesalahan jaringan di lokasi pengguna. Terima kasih. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu saja. Mungkin ada dari teman-teman atau Pak Riyad ingin bertanya, saya persilakan. Oke, Mas Heru. Nah, ini Baik, Pak. pengalaman kerjanya lumayan banyak ya, terutama di bidang pendidikan. Betul, Pak. Betul, Pak. Iya, betul banget. Dan memang dari awal sudah banyak ke Sudah, arah network ya. betul, Pak. Dan apalagi ditambah ada pengalaman di akademisnya juga pernah mengajar TIK ya. Benar, Pak. Oke. Nah, kalau dari pengalaman mengajar TIK itu Hmm. untuk ini di mana di SD ya? Di SD, Pak. Betul, Pak. Oke. Kalau khususnya anak-anak usia dini ya di Iya, Pak. sekolah dasar ini, TIK yang penting itu yang berhubungan dengan jaringan itu apa sih yang bisa disampaikan, Mas Heru? Baik Pak, kalau untuk tingkat SD, mata pelajaran jujur aja Pak tidak ada yang berhubungan dengan jaringan Pak. Oke. Hanya saja memang kalau untuk tingkat kelas 1 biasanya mereka itu diajarkan atau mata kurikulumnya itu menggunakan Paint, kemudian pengenalan dengan komputer, Hmm. mulai dari perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian untuk tingkat eh, kelas tinggi apa ya biasanya itu kita mengajarkan itu mengenai Microsoft Office Pak, mulai dari Excel dan juga PowerPoint. Oke, jadi sebatas pengenalan komputer dulu ya. Pengenalan komputer Pak dan juga ya perangkatnya. Tapi kira-kira bisa ada nggak sih yang kayak misal di jaringan gitu ya, di internet gitu, yang bisa disampaikan ke anak-anak usia dini di sekolah dasar gitu. Misal mereka juga ya kita nggak bisa pungkiri ya anak-anak usia dini ini literasi ICT-nya dalam penggunaan perangkat komputer baik itu PC, laptop ataupun smartphone ya sudah
Mereka cepat belajarnya ya, bahkan terutama Betul, smartphone ya. Dan di betul, smartphone ini kebanyakan mereka kan browsing, streaming gitu kan, nonton video gitu, gaming gitu. Nah, kira-kira di bidang jaringan yang mungkin selama ini belum disampaikan deh, tapi di betul, sini Pak, coba betul. kita buka wawasan, kita buka coba diskusi, ada nggak sih yang bisa disampaikan misal di saat browsing, oh gini nih biar aman gitu. Karena kebanyakan gini ya, kasus-kasus orang tua yang perangkat smartphone-nya dipegang sama anaknya itu biasanya banyak terinstall malware atau bahkan aplikasi-aplikasi yang dari sumber nggak dikenal terinstall tuh karena si anak-anaknya sendiri itu kan nggak paham. Misal dia lagi main game, tiba-tiba ada iklan ini atau pada saat lagi mau install game gitu, terus ada apa gitu yang ada konfirmasinya yes yes yes, yang penting ketutup. Nah, tapi terkadang kan tanpa disadari itu mungkin bisa terinstall malware atau aplikasi-aplikasi yang bahkan nanti bisa merugikan si anak itu sendiri, baik dari misal kesehatan mentalnya atau apanya perilakunya, termasuk si mungkin smartphone-nya punya orang tuanya yang ada data-data penting yang akhirnya nanti ya bisa merugikan ya itu. Nah, kira-kira apa tuh yang bisa disampaikan? Paling dalam tahapan dasar kita hanya mengedukasi anak-anak ya Pak untuk tidak mengakses situs-situs yang mungkin yang bukan untuk usianya Pak. Tuh. Seperti itu. Kemudian juga mungkin dari sisi orang tua juga mungkin biasanya juga dalam pertemuan orang tua dengan pihak sekolah biasanya juga suka kita edukasi Pak. Mm, Bagaimana cara kita untuk maintenance gadget kepada anak-anaknya dan juga kalau bisa juga ketika mereka menggunakan gadget itu paling kita anjurkan untuk didampingi seperti itu Pak. oke, itu sudah pernah dilakukan berarti. Sudah Pak. Kalau untuk tahapan kita kan hanya biasa kalau sebagai tenaga pengajar kita hanya mengedukasi kepada siswanya ya Pak ya. Kalau untuk ke orang tuanya itu biasanya sih sudah ranahnya pihak sekolah Pak, terutama Mm, kepala sekolah. ya. Karena banyak ya literasi-literasi network, ya kita bicara sempitnya aja lah, ke bagian jaringan atau keamanan data yang bisa disampaikan bukan hanya untuk anak-anak yang sudah remaja atau sekolah-sekolah yang sudah menengah ke atas gitu ya atau bahkan ke mahasiswa, bahkan dari usia dini juga kayaknya kalau disampaikan masih bisa mereka terima gitu, kayak misal jangan sembarangan connect hotspot atau wifi di tempat publik atau segala macem gitu kan, kita bisa beritahu nanti bisa dihack lu, nanti bisa begini. Nah, itu kan masih bisa Hmm, tertangkap tuh, atau pada saat lagi buka aplikasi ini nih kalau ada iklan begini jangan ya keluar aja atau segala macam. Nah, itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Itu sebenarnya kan banyak sekali edukasinya. Nah, itu mungkin kita diskusi atau masukan aja gitu, karena betul Pak ya. kalau saya pribadi melihatnya kadang kenapa sih kita ini masih banyak yang awam yang bisa dibilang gaptek. Literasi itu kita anggap nggak penting atau nggak berguna untuk anak-anak usia dini, padahal salah persepsi itu. Ya kita harus kenalkan dari dini, dari mereka kecil gitu, biar mereka lebih aware gitu sampai nanti akan terbiasa ke usia-usia selanjutnya. Jangan kalau nanti udah susah nerima materi, susah nerima masukan, kita berikan seperti itu penyerapannya makin sulit, bahkan banyak penentangan gitu kan. Emang kenapa, oh nggak apa-apa kok ini nggak ini. Nah, tapi kan dari usia dini kita masih bisa kita ya istilahnya dalam kutip setir ya, atau bisa kita kasih ancang-ancang, oh jangan gini nanti akibatnya seperti itu kan penting tuh, pengenalan literasi internet, jaringan itu bisa sekali sebenarnya untuk anak-anak usia dini gitu ya. Nah, terus lanjut ke dalam pengalaman kerjanya Mas Heru nih. Baik Pak. Kalau yang selama ini nih, pengalaman kerja atau pengalaman proyek yang sudah pernah dilakukan, itu yang benar-benar korelasinya kuat sekali dengan bidang studi yang Mas Heru sedang ambil nih di Informatika Unsia, terutama di bidang network spesialis ya. Betul Pak, Itu betul Pak yang Ferry. mana dari Yang sekian tadi banyaknya Pak, proyek? yang tadi saya jelaskan Pak, membuat server konfigurasi server dengan mikrotik. Jadi Hmm, kita membatasi limitasi bandwidth dan waktunya Pak. oke. Nah, terus kalau misalkan lagi ada proyek atau kegiatan, ada pekerjaan seperti itu yang berhubungan dengan jaringan, Siap, Pak. sebelum terjun ke konfig fisiknya atau langsung ke instalasi fisiknya, biasanya Mas Heru suka ada kayak simulasi dulu nggak sih di tools-tools simulasi kayak misalkan Cisco atau JNS3 gitu Enggak Pak. buat ngatasi?
Biasanya kalau saya membuat jaringan itu langsung terjun langsung, Pak. Oh, Terjun itu ya. langsung, kemudian sambil belajar otodidak, Pak. Mungkin Oke. dari literasi yang saya dapat, dari buku yang saya punya, kemudian juga saya belajar dari mungkin sebagian besar dari YouTube ya, Pak ya. Di Mhm. YouTube kan banyak edukasi edukasi tentang jaringan seperti itu. Betul, betul. YouTube memang teman terbaik kita kalau lagi nyari tutorial ya, karena Betul, Pak. banyak kaya banget lah. Nah, tapi biasanya berarti dari penjelasan Mas Heru, kalau misalkan lagi ada project ini, kayak misalkan Betul. topologinya, Mas Heru tuh nggak bikin simulasinya dulu atau rancangan topologi di tools apa Tidak, gitu, Pak. tapi langsung develop di situ Langsung ya, langsung develop ya, nanti fisiknya kalau gitu ya. ada kekurangan baru kita cari solusinya, Pak. Oke, tapi selama ini dengan model kerja seperti itu aman ya? Aman Pak, alhamdulillah. Ya mungkin untuk project-project kecil sih sebenarnya Iya, nggak masalah ya, betul karena aman Pak perangkatnya ya. kan Dan sedikit. juga karena terpaksa mungkin Pak, karena Oh di ya, situ di sekolah tersebut yang bisa IT atau yang mungkin yang melek IT saya oke. yang mau nggak mau kita harus mengkondisikan diri harus bisa Pak. Nah, berarti banyak ide-ide yang bisa diterapkan tuh, seminar-seminar atau workshop buat Nah, para iya gurunya atau betul staff-staffnya. Pak. Kayak minimal kayak keamanan jaringan atau Iya, bukan keamanan jaringan khususnya untuk ini ya, personal data security awareness ya, ya tentang kepedulian terhadap data pribadinya lah. Kan sekarang banyak yang kena hack, yang banyak yang kena ini segala macam. Itu kan karena kesadaran terhadap perlindungan data pribadi sendiri rendah. Nah, itu iya, mungkin nanti bisa diterapkan sama Mas Heru. Nah, yang tadi kasih masukan sedikit aja, ini masukan aja. Jadi kalau misalkan proyek-proyek internet yang mungkin atau jaringan yang kecil sih, ya kita bisa langsung fisik kita rancang, kita config ya. Tapi betul. kalau untuk yang skalanya besar dengan banyak device, kalau kita config tanpa simulasi kayaknya Tidak pusing ya. betul. Paling Pusing. enak simulasi dulu, di simulasinya aman ya insya Allah di fisikalnya juga nanti aman. Itu karena kita kan ada ya bicara tentang perancangan, develop, terus pembuatan atau instalasi kan ada tahapannya atau ada metodenya ya. Ya kalau kita ikutin metodenya, sistematikanya atau sistematisnya ya aman dan enak aja kelihatan step by stepnya. Beda kalau Oke, misalkan sip. kalau masih sedikit sih nggak masalah ya aman aja Benar, kalau Pak. masih sedikit. Kayak misalkan router masih satu, nanti kalau misalkan router ada 12, nah itu pusing tuh pasti. Kalau kita langsung setting gitu ya. Tapi kalau kita ada simulasinya dulu gitu, nah itu enak. Terus nanti tinggal copy aja config yang disimulasi ke fisiknya. Nah, itu. Atau nanti kita juga bisa langsung config dari situ saya kalau misalkan semuanya connect gitu. Kayak misalkan mau ngatur WiFi-nya atau AP-nya. Nah, kalau misalkan AP-nya punya controllernya dan controller bisa kita remote kan nyatanya lebih enak lagi. Itu aja Oke, sih, Mas Heru. ya Pak. Oke, Terima kasih dari masukannya. audiens yang lain ada yang mau tanyakan? Silakan. Halo Mas Heru, aku Ya. mau nanya sih Mas. Oke, Mas Faisal, silakan Mas. Coba balik ke topologi Mas. Oh iya, maaf sebentar Mas. Nah, ini kan smartphone-nya pegawai-pegawai sama tamu ya, bukan bukan tadi tuh ada student ya kalau nggak salah. Ada apa Mas? Ada student ya buat buat login hotspot untuk student ya. Oh, nggak ada Mas. Jadi untuk loginnya itu kita pertama kita login admin Mas. Ini untuk staff yang Oh. ada di tenaga administrasi Mas. Biasanya TU ya Mas ya. Hmm. Kemudian biasanya kalau di sekolah itu penggunanya usernya pegawainya itu ada guru ya Mas ya. Nah di sini setiap guru ini kita kasih user ID dan password biasanya Mas untuk login ke user guru. Kemudian biasanya guru juga kan menggunakan laptop dan juga smartphone ya Mas ya. Nah juga ini kemudian untuk tamu kita buatkan juga user untuk tamu Mas. Oke, Nah, untuk oke. user tamu kita kasih limitasi bandwidth 20 megabytes dan juga limitasi waktunya kurang lebih 2 jam. Oh gitu Mas. Nggak dikirain tuh ada login Di page sini. untuk student gitu. Nah, Student tadinya ya. tuh aku mau nanya ada blocking gak sih kalau misalnya untuk yang Ah, student itu terkait kayak misal ke arah akses ke game Spesies. online gitu atau ke YouTube atau ke segala macam. Cuman kalau misalnya emang nggak ada ya udah nggak jadi Iya, Mas. Mas. Untuk proyek ini kebetulan hanya untuk admin, pegawai dan juga tamu, Mas. Oke, oke. Itu Oke. aja sih. Makasih ya, Mas ya. Oke, Eh, Mas Faisal, thank you. Lanjut, Mas Foreksa, Mas Ilmi. Mungkin mau nanya ini aja sih Mas, kan kalau sekolah tuh kan apa namanya pasti kan ada limitasi-limitasi tertentu tuh kayaknya nggak bisa ngebangun yang lebih gede atau sesuai dengan ekspektasinya Mas Heru. Nah kalau dari Mas Heru sendiri dari pihak kayak yang ngebangun jaringan ini atau
pengen punya apa ya impian di sekolahnya Mas Heru yang sekarang nih mau dibangun apa sih gitu, atau pengennya kayak apa, perangkat-perangkatnya yang apakah bandwidthnya kah pengen naik, atau kayak perangkatnya kah pengen yang lebih banyak kayak gitu Mas, kira-kira ada gak? Oke, siap, Mas. Saya jawab ya, Mas ya. Kebetulan juga untuk di sekolah saya, sekolahnya tidak terlalu begitu besar ya, Mas ya. Jadi untuk konfigurasi atau proyek seperti ini sebenarnya sih sudah cukup. Jadi paling nanti akan dikembangkan mungkin inginnya sih untuk penggunanya diperluas usernya misalkan siswa ya Mas ya. Cuman kan sementara Hmm. saat ini kan ada peraturan sendiri ya di Dinas Pendidikan DKI terutama untuk siswa ini belum diperbolehkan menggunakan gadget atau membawa gadget ke sekolah. Oh Seperti ya. itu. Mas. Ya, baik, cukup Mas. Oke, terima kasih Mas Helmi. Terakhir, Mas Koreksa. Baik, Mas. Assalamualaikum, Mas Heru. Ya, Mas. Eh, baik, Mas. Ini untuk kegiatan gurunya seperti di sekolah Mas itu udah menerapkan e-rapor apa belum ya? Untuk irapot sudah Mas. Kebetulan sudah menggunakan irapot. Nah, itu di mana kalau misalkan pengisian itu memakai jaringan lokal host atau hosting di web sekolah? Oke, baik Mas. Kalau untuk irapot sendiri, biasanya saya pakai dua cara Mas. Yang pertama kalau misalkan karena kan di sekolah saya tidak punya server ya Mas ya. Jadi masih menggunakan laptop yang kemana-mana nih harus saya bawa ya Mas ya. Karena di situ kan laptopnya memang berisi dari Dapodik, kemudian Irapod dan sebagainya. Biasanya kalau saya sedang ada di sekolah, jaringannya itu saya hubungkan dengan local host Mas. Jadi setiap guru paling nanti akan saya informasikan IP address dari laptop saya dan juga port yang saya guna port Irapodnya. Nah, untuk misalkan memang terkadang kan memang guru punya harus di saat libur seperti ini kan biasanya ingin nih akses akses e-rapot gimana supaya caranya bisa online. Biasanya saya pakai aplikasi Ngerok, Mas. Ngerok itu yang mungkin yang biasa digunakan oleh sekolah-sekolah lain juga. Karena Ngerok, kenapa saya pakai Ngerok? Karena lebih praktis dan juga gratis ya, Mas, dan tidak berbayar. Dan kebetulan juga selama saya pakai Ngerok selama ini tidak ada masalah. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Oke, terima kasih Mas. Iya, Mas. Oke, terima kasih rekan-rekan audiens dan peserta yang lain pertanyaannya. Oke, Mas Heru tadi sudah cukup menarik ya untuk kegiatan proyeknya. Ini kita beragam ya, ada yang proyeknya di industri, terus ini juga ada yang di instansi pendidikan. Kalau dari Mas Heru ini kan banyaknya di instansi pendidikan ya, dan memang sudah selaras dengan peminatan bidang ilmu di informatika Unsia. Oke, saya umumkan ya. Oke, untuk peserta atas nama Heru Saputra dari laporan kegiatan kerja prakteknya yang dimana dikonversi dari portfolio pengalaman kerja, pengalaman proyek dan kompetensi dinyatakan layak ya dari saya sebagai pembimbing dan reviewer dari seminar kerja praktek pada hari ini. Oke, kepada Mas Heru Saputra silakan ditutup presentasinya. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Riyad sebagai dosen pembimbing dan juga teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila dalam kesempatan presentasi kali ini ada kesalahan kata atau ucap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di seminar kerja praktek pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025, yaitu ada peserta selanjutnya dengan nama peserta Poryaksa Satria NIM 2204010102040 yang akan mempresentasikan portofolio pribadi, pengalaman kerja, pengalaman proyek dan kompetensi di mana yang akan dikonversi sebagai kegiatan kerja praktek dari mata kuliah kerja praktek di Prodi Informatika Universitas Siber Asia. Dan kepada peserta nanti dipersilahkan atau diberikan waktu
kurang lebih 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan. Lalu akan dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipimpin oleh saya, Riyad Sahara, sebagai pembimbing dan reviewer. Juga ada beberapa pertanyaan ya, mungkin dari beberapa audiens yang juga audiens tersebut adalah peserta seminar. Lalu nanti akan diumumkan kelayakannya. Kepada peserta, silakan dipresentasikan dan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Persilakan. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan portofolio saya. Perkenalkan, nama saya Purwet Satria, NIM 2204010202040. Ya, kerja praktek ini atau portofolio ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah kerja praktek. Ini profil singkat saya, itu saya adalah mahasiswa jurusan PJJ Informatika di Universitas Siber Asia. Saat ini saya juga bekerja sebagai tenaga kependidikan di salah satu SMP negeri di Pekanbaru sejak tahun 2009. Selain permesinan, saya juga memiliki minat kuat dalam bidang jaringan komputer, manajemen bandwidth, dan pengembangan sistem komunikasi digital, dan bersemangat untuk terus belajar serta menerapkan teknologi baru dalam dunia pendidikan. Awal sebagai tenaga pendidikan dalam bidang ketatausahaan, sekolah sangat disibukkan dengan urusan administrasi, baik sekolah ataupun guru. Dunia pendidikan saat ini tidak hanya disibukkan dengan administrasi, tetapi mulai merambah ke teknologi informasi, digital, komputerisasi, ya, atau less paper. Tahun 2012, secara otodidak dan pengalaman saat berkuliah, saya mulai mempelajari sistem jaringan komputer di tempat saya bekerja. Di tempat bekerja saya, selain urusan ketatausahaan, juga dipercaya untuk mengurus jaringan internet, aplikasi-aplikasi pendataan baik dari Kementerian Pendidikan, Pemda, dan juga membuat aplikasi sederhana untuk kebutuhan guru. Di sini saya tampilkan pendidikan saya SD 023 Padang Bulan di Kota Madia, Pekanbaru Riau. Saya kemudian melanjutkan SMP Negeri 2 Pekanbaru Riau, kemudian melanjutkan SMP di Handayani Pekanbaru, kemudian saya sempat berkuliah diploma 3 teknik mesin di Universitas Riau, dan saat ini saya melanjutkan konversi ke S1 PJJ Informatika di Universitas Siber Asia Jakarta. Pengalaman kerja saya atau magang, pernah magang di CV Jasa Mandiri, yaitu OJT sebagai welder, karena sesuai dengan kuliah saya tempo hari. Kemudian di PT Info Mas Tunggal Lestari sebagai mahasiswa magang fabrikasi. Kemudian ada pengalaman saya sebagai kerja di pemerintahan, yaitu sebagai Setwan di Kota Pekanbaru, yaitu bagian umum Saprasnya. Kemudian di kantor wali Kota Pekanbaru, tim TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dari 2009 sampai sekarang ini, itu sebagai KTU SMP Negeri 7 Pekanbaru. Kursus atau pelatihan kompetensi yang saya dapat itu uji kompetensi tingkat nasional di Penaker Trans tahun 2005, waktu saya masih berkuliah. Kemudian yaitu sertifikat teknik mesin produksi utama. Kemudian saya pernah kursus di IP Lepindo tahun 2007, itu belajar arsitektur, desain, AutoCAD, dan 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian ada pelatihan workshop data pokok pendidikan, itu tingkat SMP, waktu itu di Batam tahun 2013. Kemudian saya sebagai anggota Diklat penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja berkelanjutan yang mengadakan, yaitu Kemdikbud, yaitu LPFP Provinsi Riau tahun 2015. Kemudian pada tahun 2024 saya mengikuti pelatihan Training Needs Analyst atau TNA, pembuatan modul untuk tenaga administrasi sekolah. Kemudian tetap tahun 2024 saya sebagai fasilitator tingkatan kompetensi berkelanjutan bagi tenaga administrasi sekolah seprovinsi Riau. Keahlian saya, karena saya awalnya di bidang permesinan, itu bidang permesinan, keahlian saya di CAD atau CNC, itu pemrograman mesin, pemrograman komputer, kemudian di teknisi jaringan LAN, dan sebagai arsiparis, juga sebagai fasilitator PKB tenaga administrasi sekolah. Berikut portofolio proyek saya yang saya kerjakan di sekolah saya pertama kali. Ini daftar permintaan kelengkapan hardware dan softwarenya.
untuk pengerjaan AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum tahun 2021. Jadi penyelesaian proyek satu ini pembangunan kembali jaringan internet di sekolah, ruang majelis guru, tata usaha dan komputer, dan ruang komputer salah satu ruang komputer untuk kegiatan AKM. Di sini temporary sempat terjadi pasca bencana kebakaran tahun 2020 di SMP Negeri 7 Pekanbaru. Kemudian saya ditugaskan untuk kembali membangun sistem jaringan komputer baik di ruangan majelis guru, ruang tata usaha, dan ruang komputer. Kemudian untuk yang kedua saya sempat proyeknya membangun pemerintahan dari kepala sekolah implementasi jaringan kabel LAN pada ruangan komputer di SMP 38 Pekanbaru untuk persiapan ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer dengan jaringan topologi STAR. Kemudian proyek 3 studi penerapan manajemen bandwidth dan simple key di SMP 38 Pekanbaru. Setelah itu, baik, korelasi yang saya dapatkan pekerjaan sebagai operator pendataan sekolah memiliki hubungan yang erat dengan materi perkuliahan jaringan komputer yang dipelajari di Universitas Siber Asia. Dalam menjalankan tugas, seorang operator pendataan menggunakan sistem berbasis internet seperti Dapodik, Verval, itu verifikasi validasi, atau manajemen sekolah online yang memerlukan koneksi jaringan yang stabil, aman, dan struktur. Selain itu, operator juga harus memahami bagaimana jaringan lokal LAN bekerja di lingkungan sekolah agar semua perangkat komputer dapat saling terhubung dan berbagai sumber daya. Hal ini sesuai dengan materi perkuliahan yang membahas tentang perencanaan dan manajemen jaringan, termasuk konfigurasi router, menggunakan switch, serta manajemen bandwidth untuk memastikan pendataan dapat dikirim dengan efisien. Dengan demikian, pekerjaan operator memberikan pengalaman praktis di lapangan, sedangkan perkuliahan memberikan landasan teoritis dan teknis yang memperkuat kompetensi dalam bidang jaringan. Sinergi antara keduanya menjadikan seorang mahasiswa lebih siap secara profesional dan mampu berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya Mas Foreksa. Tadi ini memang berangkatnya awalnya dari permesinan ya, lalu beralih ke informatika karena memang kalau dilihat operator di instansi pendidikan ternyata banyak jobnya itu yang berhubungan dengan jaringan ya. Kayak tadi Mas Heru, terus sekarang juga Mas Foreksa. Ternyata bukan hanya sekedar operator atau pengoperasian aja, bahkan sampai dengan ke konseptor dan eksekutor ya. Jadi konsepin terus ngebangun juga. Jadi memang luar biasa dan kalau dilihat sih ya relasinya kuat ya dengan bidang apa informatika khususnya peminatan network spesialis karena di dalam network spesialis di informatika Unsia teman-teman ini diarahkan dari mulai initiate sampai dengan implement atau deliver ke user penggunanya tinggal dipakai saja tuh tinggal dinikmati dah instalasi jaringan atau jaringan yang sudah dirancang atau dibuat. Oke, pertanyaannya kalau dari saya eh, ini kan di sekolah ya di sekolah. Nah, sekolah ini biasanya kan jaringannya nggak terlalu wah banget ya. Terkadang juga ada beberapa sekolah yang hanya yang penting ada nih jaringan internetnya. Padahal di era atau di abad 21 ini, di mana penggunaan teknologi, khususnya penggunaan internet untuk membantu proses belajar mengajar kan itu sudah bukan jadi edisional lagi, tapi wajib tuh. Penggunaan teknologi itu udah wajib. Mau di proses pembelajarannya, atau nanti di deliver materi ajarnya, bahkan sumber-sumber belajar juga kadang beberapa sekolah sudah memfasilitasi dengan punya repository atau ya dibuatkan mini LMS lah atau LMS sederhana. Nah, kalau di tempatnya Mas Foreksa sendiri nih, kalau tadi kan kegiatannya memang sudah menggunakan teknologi jaringan atau internet ya, tapi dari proses pembelajarannya sendiri gitu, memanfaatkan nggak sih jaringan internet yang ada? Misal pada saat proses pembelajaran di kelas, apakah guru difasilitasi dengan fasilitas internet sehingga misal kalau dia mau buka materi ajar yang dia simpan di repositori, misal di YouTube atau mau akses-akses materi ajar dari sumber internet, itu bisa nggak? Ada Eh, nggak gitu?
sekolah tempat saya bekerja Pak itu disediakan Pak akses point beberapa lokal, disediakan akses point untuk akses guru dalam modul pembelajarannya Pak. Jadi mereka seperti biasa guru presentasi, kemudian memakai YouTube, jadi akses poinnya kita sediakan Pak untuk guru. Tapi kepada siswa kita tidak berikan kecuali gurunya memperbolehkan pada hari itu besok atau kedepannya ada tugas belajar atau gimana membawa handphone atau gadget gitu Pak. Oke. Nah, ini tadi berhubungan dengan akses internetnya ya. Sorry, kalau boleh tahu dari sekolah di tempat Mas Forexa bekerja, total bandwidth yang dipunya berapa sih? 50 Mbps Pak. Oke, ini kan terbatas sekali ya. Nah, dengan bandwidth yang sangat terbatas seperti itu, untuk pemanfaatannya atau optimalisasinya yang dilakukan Mas Forexa itu gimana tuh? Kita membagi Pak jaringan itu apa itu Pak bandwidth itu Pak untuk akses poinnya itu Pak. Jadi untuk di labor kebetulan kan labor komputer itu Pak dipakai kalau ada mata pelajaran informatika Pak ya. Lagi pula uh, mungkin itu kadang memakai labor tapi aksesnya bukan ke internet Pak, mungkin memberi modul pembelajaran. Jadi saya membaginya Pak pakai dibagi bandwidthnya Pak untuk guru, Oke, kantor dan ruangan kepala sekolah. oke. Ini juga tadi ada penjelasan proyek ketiga ya, di mana di proyek ketiga yang mau dijalan itu nanti ada manajemen bandwidth yang mau dilakukan ya. Itu biar lebih optimal lagi penggunaan bandwidth atau penggunaan ya internet ya. Tadi dengan bandwidth yang terbatas biar lebih optimal. Ya, walaupun sedikit tapi masih bisa dimaksimalkan penggunaannya. Gitu tujuannya ya. Pak. Walaupun gimana nanti kalau misalkan ini kita kan punya perencanaan Pak ya untuk Hmm? sekolah ke depannya. Jadi perencanaannya nanti tuh Pak akan lebih mengembangkan lagi Pak. Mungkin Oke. saya akan meminta proposal kembali untuk menaikkan bandwidth internet di sekolah karena nanti ini Pak berita terbaru nanti ada tes potensi akademik Mm-mm. ujian nasional kembali seperti itu Pak. Jadi berbasis komputer Pak. Oke, ya berarti memang butuh internet yang cukup memadai ya. Oke, kalau dari saya sih udah itu aja. Dari rekan-rekan yang lain, silakan jika ada yang bertanyakan. Izin Pak. Ya, Mas Heru, silakan. Eh, Baik Mas Pori Yaksa. Mas, ini kita share, saya cuma pengen sharing aja nih Mas. Mas kan kerja di sekolah negeri ya Mas, SMP negeri ya Mas ya. Iya, Nah tadi juga kalau saya lihat proyeknya membangun lab ya Mas. yang membangun lab kami itu Betul. kebetulan Pak Betul. ya. Ya, izin Mas. Jadi minta kalau sepengalaman Mas nih, biasanya kalau di sekolah negeri itu kan biasanya masalahnya masalah anggaran ya Mas ya. Ya. Nah, ketika Mas mungkin pernah nggak mengalami misalkan ketika Mas mau bangun lab butuh perangkat misalkan seperti hub, switch atau access point dan lain-lain atau kabel belden misalkan ternyata ketika Mas ajukan ke sekolah anggarannya belum turun nih, belum untuk triwulan ini belum ada anggarannya. Mungkin tuh cara mengatasinya bagaimana Mas kalau terjadi seperti itu? Jadi eh, seperti ini Mas Heru saya jawab. Jadi untuk eh, saya mempelajari situasi. Jadi saya kebetulan nanti saya menanyakan kepada pertama ke Bendara Bos. eh, kita nih butuh ini sekolah ini untuk membangun misalnya kegiatan AKM ya, asesmen kompetensi siswa itu sekian harga sekian hub apa gini. Jadi sebelum itu dimulai, sebelum acara hanya itu dimulai, saya mempersiapkan. Kalau misalkan apa, mungkin kita kembalikan kepala sekolah dan ada cukup, tetapi kita perlu kira-kira di bulan ini bisa nggak ada. Kalau nggak ada, ya itu solusi kepala sekolah biasanya meminjamkan dulu atau gimana dananya. Yang penting terbangun jaringan karena keperluan nasional gitu ya Mas Heru ya. Jadi kita strategi kepala sekolah itu biasanya itu dia meminjam uang pendapatan di sekolah itulah. Oke Mas, makasih Mas. Terima kasih. Oke, yang lain. Halo, Mas Ya, Pori. Ya, Pak Muhammad Faisal. Aku mau nanya terkait ini aja sih yang manajemen bandwidth-nya itu skemanya kayak gimana ya? Kan kalau misalnya yang tadi tuh Mas Heru itu kan manajemen bandwidth-nya itu skemanya itu kan menggunakan login
hotspot ya. Nah, ini tuh untuk di Mas Pori-nya ini manajemen bandwidth-nya itu seperti apa? Entah itu menggunakan segmentasi eh, untuk menggunakan segmentasi A atau untuk para guru ini menggunakan segmentasi B gitu. Terus kemudian di manajemen bandwidth atau skemanya kayak gimana, Mas? Aku nanya itu aja sih, Mas. Baik. Jadi saya begini Pak Muhammad Faisal ya. Jadi skemanya saya itu biasanya membagi apa namanya, membagi bandwidth ya. Kalau misalkan guru itu mungkin mengakses akses poin itu misalnya saya bagi itu sekitar 20 Mbps ya untuk apanya untuk kegiatan guru. Kemudian TU mungkin bisa untuk karena kita TU hanya 3 orang dan tiga apa lagi pula untuk mengakses file yang apa itu tidak terlalu banyak itu biasanya 10 atau 15 Mbps. Kemudian juga ruangan kepala sekolah, kadang nih kepala sekolah ini perlu bandwidth harus besar karena dia sering melakukan Zoom meeting ya dengan dinas atau stakeholder yang lain itu saya buka itu sekitar ya, apa juga itu sekitar 15 atau 20 lah. Berarti menggunakan segmentasi khusus ya, Pak, ya? Iya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Faisal. Terakhir, Mas Ilmu. Oh, dari saya cukup Pak. Nggak ada pertanyaan. Oke, udah ya. Oke, Mas Purwaksa Satria tadi sudah dipresentasikan mengenai portofolio, pengalaman kerja, pengalaman proyeknya, terutama tadi beberapa pengalaman proyeknya memang sangat relevan dengan bidang keilmuan yang sedang dilakukan ya, sedang dijalani di Informatika Unsya ini, khususnya pada bidang network spesialis. Dan memang ada beberapa yang masih kurang relevan, terutama di bagian kompetensinya, tapi itu bisa disusul ya. Jadi mungkin agak lebih sering aja nih ikut-ikut kayak workshop, bootcamp, bidang network yang nanti akan bisa menambah portofolio pribadi. Jadi memperkuat kompetensinya di studi terakhirnya di informatika khususnya di bidang network spesialis. Itu aja sih kalau saya dari sarannya ya. Oke, kita ke penilaian. Jadi setelah sudah dilakukan presentasi mengenai portofolio pribadi, terus eh, proyek, kompetensi, sama pengalaman kerjanya atas nama Toryaksa Satria dinyatakan layak untuk bisa dikonversi ke dalam mata kuliah kerja praktek dan bisa dilakukan penilaian ya. Nanti nilainya ditunggu saja di akhir semester akan dientrikan nilainya. Oke, dari saya sudah cukup. Silakan ditutup presentasinya, Mas Toryaksa. Baik, terima kasih Pak Riak. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sudah mendengar presentasi saya, portofolio saya. Jika ada bahan yang kurang, saya mohon maaf. Atau pertanyaan perjawaban yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.